Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Papa Noob di sini ya, masih menemani kalian di channel yang kalian tunggu-tunggu, yaitu channelnya Noob Project ya. Tempatnya kita berbagi tutorial ya, berbagi informasi. Tempatnya gua bikin vlog, tempatnya gua spam-spam video-video aneh-aneh yang nggak jelas ya. Jadi Noob Project ini adalah tempat saya menuangkan karya, tempat saya menuangkan sesuatu yang pengen saya tuangkan ya, yang berupa konten video seperti itu teman-teman. Tapi kebanyakan di sini semuanya tutorial ya, untuk vlog dan untuk makan-makan itu belum bisa banyak karena waktunya masih terbatas. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak memberikan tayangan-tayangan yang variatif ya. Jadi kalian juga tidak bosen lihat tutorial terus lihat vlog terus, jadi kalian bisa ganti-ganti, tetap mantengin wajahnya hostnya yang kece, bukan main ya. Oke, intinya bukan itu. Jadi video kali ini gue pengen sharing-sharing aja, membahas yang ringan-ringan. Setelah kemarin kita juga sudah bahas tentang tutorial-tutorial. Jadi kali ini kita akan ngebahas, atau gue pengen sharing aja bagaimana caranya supaya kita main di server GTA 5 Roleplay itu secara aman, nyaman, dan tentram tanpa ada gangguan apapun teman-teman ya. Ini disclaimer dulu, jadi ini adalah versinya dari si Papa Noob ya, bukan dari teman-teman yang lain. Mungkin kalian sudah pernah lihat cara seperti ini ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang pengen lihat atau belum tahu, mungkin pengen mencoba settingannya dari Papa Noob, monggo silahkan ya, silahkan di copy, silahkan dirasakan, dan nanti kalian bagikan pengalaman kalian di bawah ya. Siapa tahu hasil dari setiap dari experience kalian itu berbeda-beda, ada yang malah tambah lemot, ada yang tambah berat, ada yang tambah ringan. Nah itu kalian coba bagikan di kolom komentar teman-teman ya, karena gue pengen tahu juga apakah kalau settingan gue bisa enak juga di settingan teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, spek PC gua ya, tak sepil dulu. Spek PC gua itu masih spek-spek low end, spek-spek lama banget ya. Ini memang sengaja yang saya pakai untuk testing-testing GTA 5 ini, dan untuk kerja GTA 5 ini itu memang sengaja masih pakai spek-spek PC rendah ya, supaya customerku kalau nanya server yang saya jual itu ringan atau enggak, ya saya bisa ngetesnya dari PC ku sendiri. Kalau PC ku kentang main aman-aman aja, harusnya sih teman-teman yang lain yang PC-nya sama kayak gue harusnya nggak ada kendala menurut saya ya. Jadi tak sepil dulu ya. Dari prosesornya menggunakan AMD Ryzen yang 2600 ya. Sebenarnya aku mau upgrade ya, tapi sudah tak pesen, tapi belum ku pasang-pasang karena masih sayang aja nunggu casing yang satunya juga beres, nanti tak pindah di casing yang lama ya, dan nanti akan tak lelang ke teman-teman semua. Semoga aja bisa terrealisasi dengan cepat teman-teman ya. Jadi prosesornya masih tak pasang yang AMD 2600 ya, 6 core. Terus untuk RAM-nya itu aku pakai 18 giga ya, 8 kali 8 ya, 2 kali 8 ya, 16. Terus VGA-nya aku pakai GTX 1050 Ti. Terus aku pakai SSD-nya yang XPG yang 1 tera ya. Itu paling speknya itu aja, nggak ada yang lain ya. Itu sudah kentang banget ya teman-teman ya, itu udah versi-versi lama banget. Jadi GTX 1050 Ti itu udah zaman-zaman kapan itu ya. Tapi masih nyaman lah dipakai, masih aman. Ya nanti kalau RTX sudah kepasang ya ini tak pasang di lama, nanti dilelangin. Tadi saya bilang ya, jadi satu set full dilelang buat para subscribernya Noob Project. Terus speknya sekentang itu, jadi menurutku kalau main di kota-kota dengan spek begini masih bisa lancar ya, dengan catatan ya, kita harus banyak mengorbankan banyak hal ya, terutama sudah jelas dari segi visual kita tidak bisa pengen dimanjakan matanya. Kalau pengen aman main ya visualnya harus agak burik-burik sedikit lah teman-teman. Tapi seperti apa penampilannya,
seperti apa penampakannya, kita coba aja ya. Kita coba langsung masuk ke dalam kota di salah satu server Indonesia yang mungkin sudah terkenal ya. Jadi kita coba cari aja di sini teman-teman ya. Kita cari yang Indo. Kemudian kita filter yang playernya di atas 100 supaya kita bisa ngecek aja menurut kalian di mana. Aku tidak pernah masuk kota-kota gede ini teman-teman ya. Aku semenjak sudah bikin server sendiri, semenjak ngedeveloper sendiri itu bener-bener aku jarang masuk ke kotanya orang kecuali kota-kota yang customerku doang gitu. Oke, jadi kita coba aja masuk ke salah satu server di Indonesia ya. Pokoknya yang di atas 100 player. Nanti kita lihat seperti apa penampilannya. Oke, 329. Wah, mantap sekali. Lumayan lama ini guys, 329 nih. Ternyata di Indonesia masih ada player-player yang sabar ya, yang sabar, yang santuy dengan resource segini, sedangkan server-server kota-kota lain itu pengen bersaing dengan resource yang rendah ya, karena pengen memudahkan aja sebenarnya, pengen memudahkan teman-teman. Tak gedein dulu volumenya. Jadi pengen memudahkan teman-teman supaya downloadnya lebih cepet ya. Kalau 300 ini kalau kena kalau kena teman-teman yang internetnya agak burik itu, waduh, nunggunya setengah mati ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini kayaknya mereka masih ESX sih basicnya. Jadi aku belum lihat yang di sini, biasanya ada keterangannya. Tapi ya sudahlah, kita cek aja penampilan apakah PC kuat ya. Dengan settingan yang sekarang sudah tak pakai main di mana-mana ya, untuk ngetes juga. Untuk ngetes semua server-serverku harusnya aman sentosa, tapi aku nggak tahu ya kalau di mod apakah aku harus turunin lagi settingan grafiknya atau bisa dengan settingan grafik sekarang, karena settingan yang sekarang itu sebenarnya punya aku, menurutku sudah aman-aman dan nyaman aja ya. Tapi kan aku jarang main ke kota-kota begini, jadi aku nggak tahu apakah di kota-kota gede itu aman atau enggak. Oh ya sebentar, jadi khusus hari ini untuk running text sementara tak matikan dulu ya teman-teman ya, running textnya nih, supaya kalian bisa lihat yang di sini nih ya. Kalau enggak tak matikan nanti kalian enggak bisa lihat si FPS-nya ini. Ya Allah, ada Carson 3, Carson. Aduh. Oh, di sini lah. Nih. FPS lumayan sering dropping, kok lumayan, PL lumayan, guys. Ya. Tuh, mereka masih pakai sistem paling lama banget loh ini. Sumpah, ini juga masih begitu. Tuh, inventory-nya juga masih begini, guys. Ya. Tuh. Wah. Oh, ya. Istana Presiden. Jadi menurutku masih aman lah ini ya teman-teman ya. Tapi grafiknya ya begini, jangan minta yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi sekarang kita coba masuk ke dalam server kota ya, salah satu kota. Kali ini gua akan masuk ke serverku aja ya. Kita akan tes aja serverku sendiri. Nah. Oke, jadi kita akan masuk dulu.
tunggu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi kita akan coba dulu masuk ke dalam server ya. Bagaimana supaya settingan kalian itu bisa ringan. Yang penting kalian samain aja teman-teman ya. Yang penting kalian samain aja dengan settingan grafikku yang ada ya. Oke, kita turun di pelabuhan saja. Oke, kita akan menjauh dulu dari arena di sekitaran sini. Kita akan coba jauh-jauh dulu guys ya. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Iki aku FPS-nya kalau kalian lihat di pojok kiri atas ya. Kalian lihat di pojok kiri atas itu yang ada di sini nih. Nah, ini ya. Ada di pojok kiri atas layar kalian itu kan dia kadang turun ya. Ini sebenarnya tak lock teman-teman ya. Jadi kalian itu sebenarnya lebih baik nge-lock FPS daripada FPS-nya nggak di-lock. Karena apa? Nih, kita ke graphics. Nah ini advance bukan. Nah, kalian masuk ke sini ya. Pakainya itu yang DirectX 10 ya. Kalian samain aja ya. Ini adalah settinganku. Kalian biasanya kalau punya kalian itu masih DirectX 11, kalian turun aja dari DirectX 10 ya. Kemudian ignore suggestion limitnya di onin. Direct versionnya dirubah ke DirectX 10, jangan yang 11 ya. Jangan yang 11, biasanya sering ngebubur kalau 11. Kalau PC kalian masih speknya di low end ya. Udah render solusinya sesuaikan dengan layar kalian, bebas kalian mau gimana output monitornya nih. Kalau kalian rubah ya dia harus merubah lagi teman-teman ya. Nah. Cancel escape. You may change but you don't play them. Would you like a play them? No. Nah, jadi biar kembali lagi teman-teman. Ya, di sini nih kalian pilih aja seperti ini karena aku pakai dua layar ya. Ini settingan layarku yang pertama 1080 ya. 1080p. Nah, kemudian yang ini FXAA-nya kalian onin nggak apa-apa. Kemudian Phishing ini untuk apa? Phishing ini untuk ngelock VPS teman-teman. FPS kok VPS. Nih, kalau tak offin, yes. Nah, FPS ku bakal di 122 di atas 100 ya. Tuh, nih 106. Ini stabil teman-teman. Tuh. Kalian lihat begini. Tapi kadang kalau kalian nanti pakai ALT begini, matanya itu bisa kedip-kedip. Jadi matanya bisa kedip-kedip ya. Ini FPS-nya tembus di atas 100 teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya. Nah, ini kalau pakai mata nanti biasanya kedip-kedip. Kalau kalian ketemuin kasus begitu, ALT matanya kedip-kedip, kalian lock aja FPS-nya. Caranya ya begitu tadi ya. Kalian masuk ke setting, kemudian ke grafik. Nah, kalian ikutin aja begini. Kemudian ininya di onin lagi karena aku pengen tetap tak limit ya, tak limit di 60 fps saja. Kemudian population density-nya ini kalian kalau aku di ini berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Itu aku pakainya 5 teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Terus kemudian populasi variety-nya 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya kan. 1 2 3 4 5 6. Jadi samain aja. Kemudian distance scaling-nya ini buat scaling kalau gedung-gedung ya, jarak scalingnya itu lumayan bagus. Kalau kalian kurangin begini nanti dia jadinya sangat enggak jelek, tapi ya kita kan pengennya enggak terlalu jelek ya. Tapi kalau teman-teman rasanya nanti masih terlalu berat ya kalian bisa turunin aja ininya gitu, si distance scalingnya ini teman-teman. Kalau aku tak bikin 7 ya. Kemudian extended texture budget. Extended texture budget ini itu adalah buat
setting di jalan-jalan. Kalau kalian ngalamin jalan yang bubur ya, itu jalannya nggak kelihatan aspalnya, cuma kayak kelihatan tanah liat doang kayak gitu ya, kalian bisa gunakan extended starter budgetnya. Ini kalian naikin lagi karena ini dia itu consumption-nya menggunakan video memori ya. Di atas kan ada 4000 MB ya, tapi yang kepake 2800. Nah, kalau settingan kalian ini terlalu ke bawah, biasanya jalannya itu nanti ngebubur. Coba aku tak ke bawahin ya. Pasti nanti ketika sedikit rame atau banyak kendaraan yang disepon, biasanya jalannya langsung ngebubur, teman-teman. Nah, itu kalian bisa tambahin extended texture budgetnya. Kalian tambahin sedikit-sedikit aja sesuai dengan kemampuan dari PC kalian ya. Jadi kalian kalau memang mau kalian mentokin ya mentokin aja, tapi nanti consumption-nya tinggi banget ya di situ. Kalau sampai 4 GB sama kalian pakai semua itu kayaknya terlalu bagus ya, PC ku bisa meledak. Jadi extender texture budgetnya paling aku di tengah-tengah begini ya, di antara 2000 hampir ke 3000 MB ya. Kemudian tekstur quality-nya kalian jangan di high ya, kalian normalin aja, very high nih kayak gini nih ya. Ini percuma juga shader quality-nya, kita nggak perlu shaderan ya, kita bikin normal. Tapi kalau kalian mau turunin lagi ya sudah bisa, karena ini cuma normal. High ini udah paling kiri nih teman-teman ya. Kemudian shadow quality kita nggak perlu shadow-shadowan ya, bayangan-bayangan buat apa, kecuali kalau kita adalah sultan ya, kita bisa semua rata kanan ya. Kemudian reflection itu pantulan-pantulan cahayanya, nah itu dibikin normal aja, nggak usah high juga very high buat apa, apalagi ultra ya. Jadi ini kalian normalin semua. Kemudian water quality-nya normal nih. Nah, water quality normal, particle quality-nya normal juga, soft shadow-nya softest ya. Soft shadow-nya softest, kemudian post FX-nya normal ya. Di sini anisotropic ini X16 ya teman-teman ya. Jangan X8, X16. Ini sudah menurutku standar banget ya. X16 tuh enak banget. Terus kemudian ambient occlusion-nya boleh kalian high-in. Kalau normal itu jadi warnanya kayak kuning-kuning begitu loh. Ya, jadi aku pakai high. Kemudian kalau sudah seperti ini, ya wes, kalian enter aja. Kok kalian enter aja. Oke. Nah, gini kalian escape, di apply. Yes, kita apply dulu. Nah, jadinya FPS-ku juga berubah lagi kan. 60 ya. Kemudian yang di sini nih di advanced graphic-nya ini full screen ya. Kemudian ini 1080p, aspek rasionya auto aja teman-teman ya, nggak usah diganti-ganti. Kemudian long shadow-nya off, high resolution shadow-nya off, kemudian high detail streaming while flying-nya off ya. Jadi while flying ini ketika kita di atas mengunggah helikopter atau pas terjun payung itu biasanya nanti detailnya yang di bawah tuh kayak nggak ada gitu loh, nggak kelihatan gitu loh, kayak langsung rata aja begitu. Jadi kalian tinggal setting aja, sesuaiin, samain dengan settingan gua. Ini harusnya sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Nah di sini juga nggak ada lain-lain. Nih yang penting grafiknya seperti ini. Yang tadinya DirectX 11 kalian rubah jadi DirectX 10 aja ya. Dan ini sudah cukup lumayan ya. Kalian kalau mau main sudah enak banget. Ini nggak bakal nge-lag, nggak bakal patah-patah, nggak bakal stuttering juga. Harusnya sudah aman ya. Ini kalaupun nah ini kalian bawa kendaraan pun juga udah aman ini guys tuh. Jadi nggak akan ada kendala. Oke. Kemudian F8 quit ya. Setelah kalian selesai setting grafik ya, jangan lupa kalian masuk atau kalian cari ke folder ini. Ya, kalian cari aja 5M, folder 5M-mu di mana ya, guys. 5M, kalian masuk ke folder 5M ini, open file location.
ya, kemudian open file location. Nah, di sini ya ini sangat membantu sekali. Kalian masuk si snail nih, si siapa? Si aduh namanya siput ijo ya. Jangan yang lain-lain ya, siput ijo aja. Kalian masuk ke siput ijo. Kemudian kalian masuk ke folder data, ya, kalian masuk ke folder data. Terus kalian hapus semua ini teman-teman ya. Sisakan hanya game storage. Kalau kalian game storage kalian hapus itu sama aja kalian download ulang atau install ulang BFM-nya ya. Jadi kalian sisain si game storage aja. Ini adalah cache-cache ya dari semua kota. Kenapa kalian kadang loadingnya lama, kalian loadingnya berat? Karena data-data dari kota-kota yang pernah kalian kunjungin tuh masuk ke sini semua teman-teman. Jadi ngumpul di sini ya. Ini kalau kalian lihat itu nanti dia akumulasi, kalian bisa ke properties. Nih, ada berapa giga file yang ada di dalam storage kalian ya. Kalau punya aku aja, aku coba masuk 4 kota aja sudah 38 giga. Kadang ada yang 20, kadang ada yang 15, tergantung ya seberapa sering kalian keluar masuk ke kota-kota baru ya. Itu juga termasuk mempengaruhi kalian servernya, jadi proses loadingnya menjadi lebih lambat. Jadi saranku ya, kalian itu bisa pisah-pisahkan cace-cace ini di per setiap kota. Jadi ketika kalian mau masuk ke kota A, nanti yang kalian pasang kota B, kota A. Ya, jadi jangan dicampur. Jadi kalian itu harus pisahkan ketika kalian mau masuk ke kota B, ya, ketika kalian mau masuk ke kota B, silahkan ini ya itu kalian copy ya, kemudian kalian pindahkan ke folder manapun dengan kalian kasih nama cace kota A misalnya. Jadi nanti sekalian setelah di copy ini dihapus ya, nanti kalian baru masuk ke kota yang B. Baru nanti di kota B setelah kalian lama bermain kan dia download aset tuh. Download aset nanti dia masuknya ke sini teman-teman, akan ke record di sini. Ya, setelah kalian bosen di kota B pengen main di kota C, hapus dulu ya cache kota B-nya, kalian masukkan folder, baru nanti kalian hapus. Kenapa kok harus dihapus atau kenapa kita harus backup ya, supaya kalian nggak download aset ulang gitu loh. Jadi setelah kita mau masuk ke kota A lagi ya kita tinggal ganti aja yang di sini dengan data kota yang dari kota A, supaya nanti kalian tinggal masuk tanpa download aset lagi ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini kalian kumpulin di sini semua itu berat dan bisa memperingan. Jadi kalian bisa coba apakah ada perubahan setelah kalian hapus cache kota, data kota-kota yang terkumpul di PC kalian. Jadi nanti kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Saya juga pengen tahu juga sebenarnya apakah ini sangat berpengaruh atau enggak. Tapi bagi saya ini sangat berpengaruh ya. Jadi saranku kalau kalian sudah menemukan kota yang pas, cocok dan nyaman pengen main di satu kota ya hapus saja ini, dijamin pasti ngajir lah, jamin pasti ngajir teman-teman ya. Terus pendukung yang lain-lain yang paling penting adalah internetmu juga, itu tidak bisa dipungkirin. Mau PC-mu segigi apa kalau internetmu kampret ya percuma lah. Jadi kalau aku berani menyarankan itu kalau di tempat kalian ada MyRepublik ya kalian bisa pakai MyRepublik ya. Tapi kalau enggak ada, Iconet sudah paling mantep. Aku aja sekarang pakai Iconet guys, aku enggak dibayar Iconet ya. Cuman memang berbagi sedikit ya, sekalian selingan dari sharing-sharing ini. Nanti tak bikinkan reviewnya khusus ya, bagaimana pengalamanku menggunakan internet dari si Iconet ini teman-teman ya, saingannya dari plat merah. Itu nyaman banget dan lebih murah menurut saya. Oke, kita kembali lagi, itu hanya selingan aja. Semoga kalian bisa cari-cari referensi lagi. Jadi ini kita hapus saja ya, karena memang aku sengaja pengen hapus juga karena sudah terlalu banyak datanya. Apakah nanti jadinya semakin lebih ringan atau enggak, kita lihat aja teman-teman. Jadi kita download 38 giga dari 4 kota yang kemarin aku bikin. Sebenarnya mau bikin konten masuk di kota luar negeri, ternyata nggak bisa masuk selain pingnya terlalu tinggi ya. Dari lain pingnya terlalu tinggi ya memang terlalu jauh juga ke Amerika sana kita mau main ya.
Oke, jadi setelah kita hapus game charger-nya ya, terus kita bisa close aja ya. Kalian bisa close juga yang ini. Jangan lupa kita hapus juga yang ada di recycle bin-nya teman-teman ya. Ya, ini kalian bisa empty recycle bin aja. Jadi memang sudah terhapus benar datanya, tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang nempel di mana-mana. Jadi nanti kita akan download aset lagi. Kalau kalian lihat tadi di video pertama kita masuk ke kotanya kan itu lancar kan, tidak ada download aset apapun. Jadi nanti ketika kita setelah hapus kita akan mengulangi yang namanya download aset. Oke, jadi setelah kita hapus ya, setelah kita tadi setting grafiknya, kemudian kita sudah hapus ya. Kenapa kok kita setting grafik dulu tidak hapus ini? Karena percuma kalau kalian settingnya grafik belakangan, kalau habis download ini kita kan harus rendering ulang kan di seluruh kota itu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Jadi kalau rendering ya percuma juga, mending kita settingnya pada saat data-datanya masih aman, masih komplit, terus baru kita hapus chargernya ya, seperti itu. Ya, sekarang kita refresh dulu dan kita masuk lagi ke servernya teman-teman ya. Prosesnya akan sedikit lebih lama untuk masuk ke FFM-nya lagi karena mereka harus create data lagi kan. Setelah yang kita hapus. Nah, ini setelah mereka berhasil ya, kita langsung masuk aja ke history ya. Kayak sebelumnya kan kalian udah pernah masuk ke kota mana aja itu di sini ada ya. Kalian sekarang sudah tidak bisa. Jadi kalian bisa langsung F8 connect, atau kalian bisa pilih dulu yang di play ini ya. Kalian mau masuk kota mana yang pengen kalian tuju teman-teman. Nah, nih. Jadi mereka download ulang, download aset ulang. Nah, jadi nanti sedikit rada rendering ya. Biasanya kan kita kalau awal masuk di kota itu pasti rendering, entah rendering bangunan, rendering pohon, rendering kendaraan. Jadi kita itu nggak langsung bisa lihat gitu. Tergantung juga internetnya seberapa kenceng. Oke, lokasi terakhir spawn. Nah, tuh. Jadi ini wes lebih aman ya kalau kalian lihat tuh. Tuh. Tapi ya gitu ya, pohonnya kalian jangan berharap terus bisa minta bagus nih. Kayak shadow-nya kita kan tak hilangin teman-teman ya. Kita nggak punya bayangan nih di sini. Bayangannya tipis banget kalaupun ada karena cahaya lampu aja. Ya. Karena kita nggak perlu itu. Kemudian pohonnya juga pohon kayak pohon-pohon kelihatan nih. Tidak begitu realistik ya, tapi ya begitulah supaya kita bisa main aman, supaya kita bisa main nyaman ya. Ya seperti itu caranya, dan pastikan FPS kalian di lock itu lebih aman, lebih santai ya daripada kalian lost saja FPS-nya itu kadang agak bermasalah juga. Menurutku itu, jadi ini adalah sharing-sharing tipis ya, sharing-sharing ringan, settingan-settinganku dengan PC kentangku. Semoga teman-teman juga bisa merasakan apa ya, yang saya rasakan juga, kenyamanan bermain, kenyamanan membuat cerita bersama yang lain-lain. Walaupun ini di spawn kendaraan ada 100 sih, mereka nggak akan terlalu berat teman-teman ya. Nih. Ini mau kendaraan secepat apapun ya, aman yang saya tar. Carneon. Nah, nih. Tuh. Tuh guys. Aman ya. Kalian mau main di jalan mana aja udah
Oke, jadi seperti itu sharing-sharing hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau join ke grup Discord ya, supaya nanti bisa kalian lihat ya. Kalau tadi tutorialnya kecepatan atau sharingnya kecepatan, kalian bisa pause-pause dan samain aja settingannya. Semoga itu bisa lebih membuat kalian nyaman dan tentam aman sentosa. Oke teman-teman, thank you. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Papa Noob pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Thank you.